Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Belanisara SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Brebes, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Istijabatun SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Diah Nurmaula SPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang, budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu adanya budaya positif yang didasari pada proses membangun profil pelajar Pancasila, meningkatkan kualitas pada pembelajaran, dan tentunya mendukung visi serta misi sekolah. Tujuan aksi nyata, dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif di dalam pembelajaran. Tolak ukur, 1. Terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. 2. Guru atau karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. 3. Permasalahan mengenai pelanggaran tidur saat diskusi kelas berlangsung sehingga tidak aktif dalam mendapatkan nilai. Minimasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Membuat modul dan PowerPoint untuk presentasi budaya positif. 2. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah, serta meminta izin untuk mensosialisasikan bersama rekan guru dan murid. 3. Mengumpulkan rekan guru dan murid untuk melakukan sosialisasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 5. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, meminta bantuan Bapak Rohaji selaku Wakas Sarana Prasarana. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Konsep kunci dari budaya positif sendiri: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar. 5. Posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Pertama, perubahan paradigma belajar. Terjadi dari paradigma berfokus pada guru, berubah menjadi berfokus pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, disiplin positif. Menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa memberikan hukuman dan hadiah. 5S, kalian juga sama 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu yang kalian. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi yang dimiliki oleh murid setelah melaksanakan disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga motivasi berasal dari diri sendiri. Posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol yang ada, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Posisi kontrol manajer yang membuat murid menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa pendidikan untuk menjadi manusia yang merdeka. Siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tanah airku, tanah tumpah darahmu.
Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas tentunya, dan biasanya didahului dengan proses kesepakatan kelas sehingga keyakinan kelas akan memotivasi murid secara intrinsik dan kelas akan mengatur perikehidupannya dan tertib sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mulai pembelajaran bahasa Indonesia, yuk kita buat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas yaitu aturan yang kita buat bersama-sama, nanti ditaati pada saat pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau yang melanggar bagaimana? Kalian yang nanti akan memberikan sanksi. Kita sepakati. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Kesepakatan kali ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Apa yang akan kalian sepakati? Yang pertama, datang tepat waktu, ya. Datang atau masuk tepat. Bagus. Kemudian ada lagi. Nih, kalau kelasnya kotor bagaimana? Iya, piket harus. Iya, piket harus menjalankan tugasnya. Tugas piket. Apalagi? Apabila tidak berangkat, bagaimana? Harus menggunakan surat izin. Apabila tidak berangkat, harus menggunakan surat izin. Ya, ada lagi? Ada lagi? Yang tidak membawa buku tugas atau buku pelajaran bagaimana? Ya, berarti setiap kali ada pembelajaran bahasa Indonesia harus membawa buku tugas dan buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di awal kalian kan tadi membaca surat-surat pendek. Yang tidak membaca surat pendek dan tidak membawa juz amma bagaimana? Iya, kita sepakati. Berarti sebelum pembelajaran kita membuat sepakat yaitu membaca juz amma terlebih dahulu. Itu kesepakatan yang kita buat untuk kegiatan bahasa Indonesia. Terima kasih kalau sudah paham. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Ketika murid mendapatkan apa yang diinginkan, sebenarnya sedang memenuhi satu dari kebutuhan dasar yang terdiri dari bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang manusia hidup menggunakan akal dan ilmunya. Jangan sampai lupa ilmu yang telah didapat untuk digunakan dan diamalkan. Anak-anakku, silahkan mengejar mimpi kalian. Raihlah cita-citamu. Banggakanlah nama orang tuamu. Jangan kau lupakan alma matermu di SMP Negeri 4 Brebes. Tak akan pernah lupa
doa kami akan selalu menyertaimu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya tidak mau tidur, tapi kenapa malah? Tadi malam saya dan teman-teman dari sekolah sampai jam 12 malam. Malah tahu malah dalam masalah. Ya Bu, saya tahu. Ya. Di sini Ibu memanggil Tara bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin menyelesaikan permasalahan yang malah hadapi tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa malah, tapi kedepannya jangan dilakukan lagi. Iya Bu. Ibu yakin pasti ketika malah tidur di kelas itu punya alasannya. Iya Bu. Tadi saya mau izin cuci muka, tapi saya lupa terus saya tertidur. Ya, malah kembali lagi masih ingat tidak kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas mana yang belum malah tunjukkan di sini? Iya Bu, semua siswa harus bekerja sama dengan kelompok yang lain. Iya, tapi tadi malah tidur. Kira-kira malah sudah aktif tidak dalam kegiatan diskusi tadi? Belum ya? Baik, kamu malah sudah menyadari kesalahan malah, kemudian malah ingat kesepakatan kelas yang belum malah jalankan. Nah, selanjutnya apa yang harus malah lakukan? Saya akan meminta maaf ke Ibu dan teman sekelompok saya. Ya, permintaan maafnya malah ya sudah Ibu terima. Nanti kedepannya silakan lakukan apa yang tadi sudah malah katakan. Ya, silakan malah bisa kembali ke kelas mengikuti pembelajaran selanjutnya. Iya Bu, saya akan berjanji kembali ke kelas lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih malah. Silakan kembali ke kelas. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang sukses di kemudian hari ya. Terima kasih Bu. Sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Ramala. Saya senang melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif di sekolah. Meminta izin kepala sekolah terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Ini menurut saya Ibu mau menghadap Ibu dalam rangka apa Mbak Cik gitu ya? Saya Mbak Rani sama Mbak Desi mau maklum tentang kegiatan sosialisasi. Enggak. Kami berdua ada kegiatan tentang sosialisasi budaya positif sekolah. Sosialisasi ke rekan-rekan sejabat tentang budaya positif sekolah. Insya Allah di hari Senin 27 Mei jamnya nanti sekitar jam 10. Di samping kemarin mahasiswa juga dengan produk guru nanti kita senang Berapa? ada sekitar 10 bertempat di
sistem apaan sih ya? Sekolah mawon, diatur mawon, kaitan dengan atas, siapkan lah tambah seteng ya. Yang bisa fasilitasi bisa berjalan lancar kegiatan saya berbulan isi dari sukses sampai ya dari sekolah untuk motivasi bisa menyediakan apa yang Bu Desi minta. Insya Allah kalau yang bisa ya kan ya insya Allah kami siapkan dan bisa jalan insya Allah Sekalian ini mau minta waktunya juga, nanti kan di dalam budaya positif ada kegiatan yang dilaksanakan termasuk kan literasi. Nanti minta waktu juga untuk anak-anak atau murid-murid SMP 4 berliterasi di lapangan bersama Bapak Ibu guru. Sama nih Nanti awal setelah ini nanti kita akan melihat di lapangan anak-anak bagus literasi siswa dan guru. Habis itu baru ke ini melaksanakan kegiatannya adat mudah-mudahan semuanya diparingi lancar. Tapi udah hujan. Mudah-mudahan lancar semuanya sehat nggih, sukses semuanya insyaallah untuk manfaat kita semua. Sami-sami monggo. Sampai-sampai. Selanjutnya, seminar penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Horizon SPDMN selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebes. Yang terhormat Ibu Eka Irmawati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebes beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Brebes yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan sosialisasi budaya positif SMP Negeri 4 Brebes. Untuk kegiatan selanjutnya, Bu Eka Irmawati selaku wakil dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebes akan memberikan sambutannya terlebih dahulu kepada Ibu Eka. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wakil Selaku Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang saya hormati pula, terutama untuk dari institusi yang saya hormatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini, pagi menuju siang, kita masih bisa berkumpul bersama di live IPA ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Salam dan salam, mari kita mengucapkan Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, semoga kita menjadi umat Allah dan mudah-mudahan dapat sahabatnya di hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang Bapak Ibu yang saya hormati, bapaknya sih juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah kegiatan dari teman kita ya, CGP, alhamdulillah, untuk memberikan apa ya, ilmu lah ya, dan nanti tambahan wawasan pada kita semua untuk nambah tentang sosialisasi budaya positif yang kemarin sudah disampaikan Bu Desi dan Bu Ani kepada siswa Senin kemarin. Kali ini nanti kepada kita semua
sehingga kita juga semuanya warga SMK juga perlu untuk sebagai contoh kepada anak-anak kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dani dan Bu Desi yang sudah bisa atau mengikuti kegiatan CGP yang insya Allah ilmunya sangat bermanfaat yang bisa digunakan kepada teman-teman di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian dari saya, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dani dan Bu Desi yang sudah mau melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, manfaatnya juga ada untuk kita semua. Dan kita juga yang penting selalu diberi kesehatan. Amin amin amin. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bu Eka Irmawati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebes. Selanjutnya saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Brebes. Mohon izin. Sebelumnya, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun setiap hari kita sudah saling bertegur sapa, bercengkrama bersama, tapi tidak ada salahnya bila saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya guru SMP Negeri 4 Brebes, rekan dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Saya di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan kegiatan yang saya laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan apa yang didapatkan bisa untuk bersama-sama memperbaiki, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru sekalian memperbaiki, kemudian membenahi apa yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Brebes. Baik, sebelumnya saya minta tolong tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Budaya positif untuk SMP Negeri 4 Brebes. Kita berbicara visi terlebih dahulu. Visi dari SMP Negeri 4 Brebes sendiri yaitu bangkit wujudkan amal mulia dan gapai prestasi gemilang. Ini yang diharapkan. Kita memiliki murid yang berprestasi, tentunya memiliki akhlak yang mulia juga. Supaya nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Selanjutnya, sebelum masuk apa itu budaya positif, perlu ditekankan bahwa di sini budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Tentunya ini akan berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat kepada Bapak Ibu guru dan tentunya bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru berperan aktif sebagai atau pemegang peranan sentral. Biasanya murid akan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan Bapak Ibu gurunya, murid akan mencontohnya. Nah, salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Brebes yaitu kita sudah melakukan yang namanya 5S. Biasa dilakukan sebelum pembelajaran. Di depan kita menyambut murid-murid kita dengan sukacita atau biasa disebut dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini sudah biasa kita lakukan setiap harinya. Kenapa 5S ini dilakukan? Tentunya kita memberikan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, membangkitkan semangat murid-murid kita. Mereka datang ke sini mencari ilmu. Kalau Bapak Ibu gurunya tersenyum dengan ramah, menyambut dengan bahagia, tentunya motivasi akan bangkit dari diri murid-murid yang ada di sini. Selanjutnya, budaya positif yang sudah ada dan perlu
perlu diterapkan serta perlu dikembangkan, yaitu datang tepat waktu. Siswa atau murid itu seharusnya datang tepat waktu sebelum pukul 7 sudah ada di sini. Namun masih ada beberapa murid, tidak semuanya, tapi ada beberapa murid yang datangnya tidak tepat. Bahkan duduk atau berkumpul bersama teman-teman satu kelompoknya menunggu Bapak Ibu guru memanggil untuk masuk ke dalam kelas. Nah, ini bisa kita bangkitkan lagi, kita gugah kembali supaya murid-murid itu mau datang tepat waktu. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu kita sebagai contohnya. Sebelum pukul 7 kita sudah datang di sini, mereka juga akan meniru apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu guru. Karena murid adalah peniru yang unggul, peniru yang handal. Apalagi untuk pembelajaran saat ini, yaitu yang menjadi utama yaitu murid. Jadi guru menghamba kepada murid, bukan berarti kita menuruti semua kemauannya murid, tapi ada hal-hal yang perlu diluruskan, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi supaya murid itu berperilaku yang baik, sopan terhadap Bapak Ibu gurunya. Kemudian budaya positif yang selanjutnya yaitu pembiasaan pagi hari. Ini bisa berliterasi ataupun membaca juz amma. Ini saya contohkan kegiatan membaca juz amma. Pembiasaan pagi hari berliterasi, bisa juga membaca juz amma, sudah sering Bapak Ibu lakukan pada sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran tentunya kita berdoa dan berliterasi terlebih dahulu. Kemudian budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa sih kita perlu mengadakan keyakinan kelas? Perlu diingat dulu, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, ini diimplementasikan, dilatar belakangi, kemudian beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan dan kedisiplinan. Jadi, Bapak dan Ibu yang merasa kok setiap pembelajaran saya banyak siswa yang tidak mendengarkan atau ada yang tidur atau yang lainnya, bisa menggunakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi ada kesepakatan antara murid dengan guru. Ketika pembelajaran maunya seperti apa murid kita, nanti dicatat apa saja yang merupakan keyakinan murid kita, kemudian ditempelkan di papan pengumuman. Apabila pembelajaran bisa digunakan, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa saja. Nanti mereka juga yang akan merespon. Kalau misalnya keyakinan kelas ini tidak dilaksanakan dengan baik, nanti apa akibatnya yang harus dilakukan? Gitu. Ini salah satu contohnya. Membuat sebuah kesepakatan bersama murid kita apa yang menjadi draft atau nanti yang akan dilakukan, apa yang nanti akan dilakukan oleh murid kita. Ini salah satu contohnya, silakan bisa disebut.
Oke, tadi tinggal dengan kelas atau biasa disebut juga dengan kesepakatan kelas bersama dengan murid menyepakati hal apa yang boleh dilakukan pada pembelajaran dan hal apa yang tidak diperbolehkan dalam pembelajaran. Itu budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Brebes. Kemudian dilanjutkan budaya positif yang selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong atau bisa diartikan pikul atau akrab, sedangkan royong sendiri berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Ini bisa diterapkan dalam kebersihan kelas. Pikir di awal sebelum pembelajaran, sebelum berdoa, siswa berangkat lebih awal untuk membersihkan kelasnya. Dengan kelas yang bersih, otomatis apa yang diajarkan Bapak Ibu guru akan tersampaikan dengan baik karena siswa merasa senang kelasnya bersih, sehingga pada pelajaran yang sedang diajarkan Bapak Ibu guru tentunya akan masuk dan bisa meresap ke pikiran dan hati dari murid kita semua. Selanjutnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Alhamdulillah di SMP Negeri 4 Brebes kegiatan ekstrakurikulernya lumayan banyak, bisa menjadi pilihan murid-murid kita. Ada kegiatan pramuka, ada kegiatan olahraga, kemudian seni tari, ada paduan suara, PNR, OSIS, ada paskibra, dan parkomen. Ini semua tentunya akan melatih murid-murid kita lebih berdisiplin karena ini termasuk budaya positif. Ini termasuk budaya positif yang ada di SMP 4 Brebes. Kemudian selanjutnya, nah itu semua dapat terwujud apabila Bapak Ibu guru beserta dengan murid bersinergi, saling berkolaborasi. Tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang merasa paling unggul, tetapi semuanya sama, memiliki peran masing-masing, memiliki tugas pokok masing-masing. Adapun cara membangun budaya positif di sekolah, yang pertama adalah terapkan komunikasi terbuka. Jadi murid mengetahui apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya dan apa yang harus diterapkan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Nah, jadi murid tahu, oh saya harus seperti apa perilaku untuk membangun budaya positif. Tentunya budaya positif di sini masih berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dilanjutkan yaitu bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Dengan adanya apresiasi, dengan adanya penghargaan Bapak Ibu guru terhadap murid, tentunya murid akan merasa bangga. Oh, saya ada perhatian, saya diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kemudian cara membangun yang selanjutnya yaitu hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Untuk ini ada beberapa cara ketika kita menangani kasus di sekolah. Yang saya pelajari dalam kegiatan CBB bahwa guru itu tidak boleh menghukum. Karena apabila menghukum, murid itu akan merasa kecewa, sedih, kemudian akan timbul yang namanya balas dendam. Saya pernah disepertikan oleh Bapak Ibu guru. Wah, lain waktu motornya yang mana ya? Saya impresi banyak. Biasanya seperti itu, ada yang seperti itu. Ada juga yang kita berlaku seperti teman, itu juga tidak diperbolehkan di sini. Nah, karena apa? Kalau kita melakukan siswa atau murid seolah-olah teman, mereka akan menganggap kita teman untuk selamanya. Tidak ada sopan satu dan tidak ada ubah-ubahnya. Lalu bagaimana untuk menerapkan disiplin kepada siswa? Yaitu menggunakan segitiga restitusi. Kita di sini bisa berarti sebagai manajer memberikan, boleh menanyakan permasalahan atau tingkatkan kedisiplinan kepada murid. Nah, kita memposisikan sebagai manajer, tapi di sini murid ditantang untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira apa yang perlu diterapkan? Dan perlu diingat lagi,
tadi kesepakatan yang sudah dibuat diterapkan di sini. Selanjutnya, seimbangkan target akademik dan kesejahteraan emosi siswa. Murid biasanya untuk tingkatan SMP emosinya belum stabil. Rasa ingin tahunya tinggi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, pasti mereka ingin mencoba. Nah, kita sebagai pendidik tentunya perlu menuntun mereka, menuntun ke hal yang lebih baik supaya bisa berdisiplin. Kemudian terapkan etika kerja positif. Ketika Bapak Ibu guru atau pengajar atau pendidik memberikan contoh yang baik kepada muridnya, tentu muridnya akan mengikuti hal-hal yang positif juga. Dan yang terakhir, tanamkan pendidikan karakter kepada murid-murid kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sudah menerapkannya, bahkan mungkin lebih dari saya. Saya bisa mencontoh di sini, karena saya di sini juga belajar, kita sama-sama belajar tentang budaya positif yang ada di SMP 4 Brebes. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan di sini, Bapak Ibu guru jadi punya wawasan bertambah. Mudah-mudahan seperti itu dan kita sama-sama bisa menerapkan ke depan. Apabila ada tutur kata ataupun perilaku saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Demikian sosialisasi budaya positif SMP Negeri 4 Brebes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi penerapan budaya positif pada murid di sekolah. Untuk kalian semua sudah paham apa sih tugas dan dari seorang murid? Tugas yang utama apa? Tugas pertama adalah belajar. Tugas seorang pelajar yaitu belajar. Selain belajar, ada yang di antaranya berdisiplin. Disiplin. Yuk, kita jangan kalah dengan sekolah yang lain. Jangan kalah dengan sekolah sebelah, dengan sekolah depan, belakang, samping. Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak berprestasi. Bisa atau bisa? Bisa dong. Bisa. Dengan cara apa? Kita mulai dengan cara yang pertama, bangun lebih pagi, datang disiplin tepat waktu. Nanti di sini kita budayakan yang tadi Bu Desi katakan, ada yang namanya 5S. Apa tadi? Coba. 5S yang pertama. S yang pertama Bang. Santun, Sapa. Sapa. Betul. Sapa. Sapa, betul. Teman kalian sudah menjawab dengan betul. Kalau sudah menjawab dengan betul, kita tepuk keren. Tepuk keren bagaimana? Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nanti terakhirnya biar semakin semangat. Ya. Oke, siap? Oke, tadi temannya sudah menjawab. Yuk kita tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Penerapan budaya positif di SMP Negeri 4 Brebes terdapat 1. Gerakan literasi sekolah, 2. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, 3. Budaya disiplin, 4. Pembiasaan di awal dan akhir pembelajaran, 5. Budaya menjaga kebersihan, dan 6. Kegiatan ekstrakurikuler. Gerakan literasi sekolah. Gerakan ini bertujuan menumbuhkan budi pekerti murid melalui pembudidayaan atau budaya literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gerakan literasi sekolah. Gerakan ini bertujuan
menumbuhkan budi pekerti murid melalui budaya literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang mau ditunjuk siapa? Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun merupakan salah satu bentuk upaya penanaman pendidikan karakter dan budi pekerti di lingkungan sekolah. Pembiasaan di awal dan akhir pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan harian yang bersifat rutin. Bentuknya tidak terlalu berat, hanya memerlukan konsistensi. Untuk pembiasaan pagi hari ini, silakan kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran, dimulai dari surat Fatihah. Fatihah dulu ya, Fatihah dulu. Bisa dimulai. Budaya menjaga kebersihan. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan yang sehat sehingga akan memperkecil resiko dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Dengan kegiatan tersebut, seorang murid akan terbiasa dengan berbagai macam kegiatan positif, baik menyangkut kemampuan fisik maupun mental.
hormati dari kakak-kakak dari Semasa, benar teman saya, Semasa SMA Negeri 1 Brebes ini. Ya. Terima kasih. Yang saya hormati kamu itu yang sementara ini diwakilkan oleh Kak Rani. Saya hormati dari kakak-kakak dari Semasa, benar teman saya, Semasa SMA Negeri 1 Brebes ini. Ya. Jangan terlalu bisa ini ya. Ada depan. Kalau pakai topi nanti topinya ini ya. Pada topi ya. Baik, buka. Yang dia. Yang dia. Ya, fokus. Hormat. Dia. Ya, dia, siap, dia, siap, bukat, dia, nah, yang bareng ya, siap, dia, hormat, dia, nah, ya, dia. Ya. Dia. Iya, siap. Dia. Hormat. Dia. Ya. Dia. Siap. Dia. Hitung. Dan mana saja yang depan. Siap. Dia. Hitung. Nah, langsung sana ya. Barang-barang siap. Dia. Hitung. Up. Fly. Saja yang miring. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kanan. Ya, yang paling tinggi sebelah kanan. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri yang sini nanti ke depan ya. Yang ikut barisan cowok depan. Paham ya? Siap. Siap. Iya. Tengah. Tengah lencang kanan. Iya. Nah, hadapnya. Ya, langsung atur ketinggian yang paling tinggi geser ke kanan sana. Ya. Jadi
Geser, yang geser, geser aja, geser. Kami selalu mengembalakan bebek bersama pesawat warna dua. Dari tiba-tiba ini berdua. Mau tahu siapa ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Cek itu.
testimoni rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fauzia, salah satu guru SMP Negeri 4 Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Rani Belani Sara SPD, di mana beliau adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Rani sudah cukup baik, di mana dapat menciptakan suasana pembelajaran yang cukup menyenangkan bagi para peserta didik. Sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Rani Belani Sara. Demikian tanggapan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Lutfiani, salah satu guru di SMP Negeri 4 Brebes. Saya akan memberikan tanggapan kepada Ibu Rani Belani Sara SPD yang telah melaksanakan pembelajaran. Mengenai budaya positif di SMP Negeri 4 Brebes sudah sesuai. Siswa merasa senang, aman, nyaman, dan bahagia. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video budaya positif SMP Negeri 4 Brebes. Semoga bisa menginspirasi. Intinya, kita harus saling berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya murid akan merasa senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.